kami dari kelompok 1 kelas 10 TPM ingin menyampaikan materi tentang hoaks dalam pandangan Islam. Untuk itu, kami akan memperkenalkan anggota kami. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Rawaji dari kelas 10 TPM. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dari kelas 10 TPM. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana dari kelas 10 TPM. Perkenalkan, saya Muhammad Rehan dari kelas 10 TPM. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Al-Ghifari dari kelas 10 TPM. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan Islam terhadap berita hoaks. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Quran Al-Azim berkata, Allah Ta'ala memerintahkan untuk melakukan cross-check terhadap berita dari orang fasik, karena boleh jadi berita yang tersebar adalah berita dusta atau keliru. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di saat menerangkan ayat di atas, beliau berkata, termasuk adab bagi orang yang cerdas, yaitu setiap berita yang datang dari orang kafir hendaknya dicek terlebih dahulu, tidak diterima mentah-mentah. Sikap asal-asalan menerima amatlah berbahaya dan dapat menjerumuskan dalam dosa. Jika diterima mentah-mentah, itu sama saja menyamakan dengan berita dari orang yang jujur dan adil. Ini dapat membuat rusaknya jiwa dan harta tanpa jalan yang benar dan tersebarnya berita yang palsu atau bohong, atau bisa disebut hoax. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu dan mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu yang biasanya digunakan dalam medsos, misalnya Facebook, Twitter, blog, dan lain-lain. Hoax biasanya menyebar bagai virus sehingga wajar saja banyak kabar hoax yang menjadi terkenal dan viral, dan bahkan orang tanpa sadar ikut menyebarkan berita tersebut. Terdapat sedikitnya 4 macam hoax. Pertama, mitos atau cerita berlatar masa lampau yang tetapi dianggap benar karena diceritakan secara turun-temurun. Kedua, glorifikasi dan demonisasi. Glorifikasi adalah melebih-lebihkan sesuatu agar tampak hebat, mulia, dan sempurna. Sebaliknya, demonisasi adalah mempersepsikan sesuatu seburuk mungkin, seolah tanpa ada kebaikannya sedikit pun. Ketiga, kabar bohong atau informasi yang diada-adakan atau sama sekali tidak mengandung kebenaran. Keempat, info sesat, yaitu informasi yang faktanya dicampur adukan, dipelintir, dan dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi seolah-olah benar. Fenomena hoax atau penyebaran berita palsu secara meluas dan berdampak besar bukanlah hal baru dalam sejarah manusia. Bahkan korbannya tidak pandang bulu, disebabkan begitu mudahnya meneruskan dan membagikan berita yang tidak dikonfirmasi itu. Di antara berita hoax yang pernah terjadi adalah 1. Masa Nabi Adam alaihissalam ketika mendapat kabar bohong dari iblis sehingga terusir dari surga. Masa Siti Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam, yang dituduh berbuat keji dan berzina karena melahirkan seorang anak tanpa kehadiran seorang ayah. Sampai kemudian Allah menurunkan ayat untuk mengklarifikasi hal tersebut. Quran Surat Maryam ayat 28. Masa Nabi Nuh alaihissalam dituduh orang gila yang berambisi menjadi penguasa, sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 9. 4. Fir'aun juga menyebarkan berita hoax dengan menyebutkan Nabi Musa alaihissalam adalah ahli sihir yang ingin merebut kekuasaan dari Fir'aun dan mengusir rakyatnya dari negara mereka. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 34-35. Masa Nabi Muhammad Masa Nabi Muhammad SAW juga harus
berhadapan dengan berbagai macam berita hoax. Bahkan Nabi Muhammad sendiri menjadi sasaran kejinya hoax. Seperti hoax yang disebarkan ketika perang Uhud sedang berkecambuk. Tiba-tiba terdengar berita bahwa Nabi Muhammad telah terbunuh. Sungguh berita ini mengejutkan para sahabat yang sedang berperang, dan terjadi kegoncangan yang cukup besar hingga ada sahabat yang meninggalkan medan perang. Inilah salah satu penyebab besar banyaknya korban umat Islam dalam perang Uhud. Kemudian hoaks yang paling keji yang disebarkan oleh orang-orang munafik di Madinah adalah hoaks tentang fitnah kepada istri Nabi, Aisyah, atau sering disebut dengan hadisatul ifki. Islam sebagai dien yang sempurna tentunya mengatur juga masalah ini. Orang beriman selayaknya mengklarifikasi berita yang sampai serta harus melakukan proses seleksi, menyaring, dan jangan sembrono dengan menerimanya begitu saja. Islam sebenarnya memiliki doktrin yang ketat untuk menghindari hoax. Kita bisa melihat bagaimana para perawi hadis itu disanadkan. Mereka harus memenuhi syarat tertentu untuk disebut layak dan pantas sebagai perawi. Sampai-sampai jika perawi itu diketahui pernah berbohong meski di luar konteks hadis itu, hadisnya akan ditinggalkan. Itu juga dengan perilakunya yang harus sesuai dengan ajaran Islam. Di dalam Al-Quran telah jelas diterangkan bahwa berita bohong atau hoax adalah modal orang-orang munafik untuk merealisasikan niat kotor mereka sebagaimana terdapat dalam ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal murjifuna fil madinati la nughriyannaka bihim summa la yujawirunaka fiha illa qalila mal'unin aynama suqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Sungguh, jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakitan dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti dari menyakitimu, niscaya kami memerintahkan engkau untuk memerangi mereka. Kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu di Madinah, kecuali sebentar. Dalam keadaan terlaknat, di mana saja mereka dijumpai, mereka akan ditangkap dan dibunuh tanpa ampun. Surat Al-Ahzab ayat 60-61. Sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk tabayun atau meneliti kebenaran sebuah berita sebelum mempercayai, apalagi menyebarkannya, yang bisa menjerumuskannya dalam fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. ketika menerima atau mendengar berita bohong atau hoax dan menyebarkannya, terkadang kita menganggapnya sebagai hal yang kecil atau biasa. Padahal itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah perkara besar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم
أفواهكم ما ليس لكم به علم ولا تحسبونه حينا وهو عند الله عليم. Ingatlah, ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan Ingatlah, ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal benar. Quran Surat An-Nur ayat 15. Adapun bagi mereka yang menyebarkan berita hoax tanpa menyadari bahwa berita itu bohong, maka Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita dalam surat Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Maka dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam komunikasi verbal maupun tulisan melalui media sosial, sikap tabayun harus senantiasa kita utamakan sebelum mengambil kesimpulan, apalagi tindakan. Dengan demikian, salah paham, perselisihan, dan pertengkaran bisa kita jauhkan di dalam kehidupan, sehingga rahmat Allah senantiasa melingkupi kehidupan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fima akhadtum fihi 'adzabun 'adzim. Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu atau berita bohong itu. Quran Surat An-Nur ayat 14. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.